Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dengan rahman-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Allah mematikan aku, menghidupkan aku. Di lain lagi, Allah mematikan aku, menghidupkan aku. Dan Allah berkata melalui ilham kalbu sanubari, kelak kepadakulah engkau kembali. Dan kematian itu bertemu dengan Allah. Ruh kita merindukan Allah. Perjalanannya untuk menemui Allah. Ketika Allah mencabut ruhku menuju ubun-ubunku dengan rasa bergelombang. Dan setiap gelombang dalam pergerakannya menuju ubun-ubun itu nikmat luar biasa. Mencintakan kepada Allah dan hanya bertemu dengan Allah. Tidak ada penyesalan di dalam kalbu untuk meninggalkan keluarga. Karena ketika kita dimatikan oleh Allah, ruh kita, kesadaran ruh itu hanya ingin bertemu dengan Tuhannya. Tempatnya bukan di dunia lagi. Dan Allah hidupkan aku, matikan aku, hidupkan aku, matikan aku, dan hidupkan lagi. Dan Allah berkata, kelak kepadakulah engkau kembali. Ada kematian dan kehidupan di dunia tanpa dikuburkan. Dan Allah berkata, kelak kepadakulah engkau kembali. Persaksikan kebenaranku, Allah bersaksi. Makanya aku takut ingkar. Aku takut ingkar kepada Allah dan aku sampaikan pesan-pesannya. Allah memberikan dalilnya. Bukalah surat Ghafir ayat 15. Bukalah surat Az-Zumar ayat 69. Dan Allah memiliki saksi. Tanda saya tidak dusta, Allah mengumpulkan saksi-saksinya. Allah yang mengumpulkan dari risalahnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah bersaksi dan menegakkan perkataan Allah. Mereka saling berpesan dengan sabar dan saling berpesan dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Allah memberikan dalilnya. Buka surah Al-Balad ayat 17 sampai ayat 20. Dan Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Ini akhir zaman. Allah mengingatkan kita, bertaubatlah kepada Allah. Jangan tunggu satu hal yang besar. Lihatlah, Allah berkata, lihatlah bencana terjadi di mana-mana, azab terjadi di mana-mana karena kalian mengabaikan pesanku. Apalagi orang-orang yang mengatakan pesan Allah dari iblis, jin, dajjal. Dan jangan menyandingkan Allah. Tuhanmu dan Tuhanku adalah sama. Tidak bisa mengarang-arang ini. Tidak akan mampu siapapun mengarangnya, terfikir pun tidak. Dan tidak akan ada orang yang mengaku menjadi Allah. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali orang gila. Dan pesan Allah di dalam kalbu sanubariku, Allah memberikan dalilnya. Buka surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 20. Dan pesan Allah untuk kebaikan kita semua. Dan jangan mengatakan mengarang, tidak akan mampu mengarang. Ayo kita membuat semisal. Kalau kamu bisa membuat semisal, aku membuat dengan perkataan Allah di dalam kalbuku. Dan kamu membuat semisal, ayo kita lakukan. Dan telitilah pesan Allah, tidak akan ada yang mampu membuatnya. Dan pesan Allah, pesan kebaikan untuk kita kembali kepada Allah, jalan Allah. Allah menginginkan kita bertaubatlah dengan taubat yang murni. Allah memberikan pesan akhir zaman. Allah memperlihatkan kejahatan Dajjal kepada aku. Untuk apa Allah melakukan ini? Jika bukan untuk kabar baik untuk kita kembali kepada Allah, memberikan peringatan. Dan Allah memperlihatkan bagaimana kejahatan Dajjal itu memperkosa laki-laki dan perempuan, memasuki rumah kita tanpa membuka pintu. Dan dia bisa menjadi apa saja dengan kejahatan dahsyatnya. Dan Dajjal itu akan berada saat kita tidak mengetahui dari mana dia memasuki rumah kita, tapi sudah berada di dalam selimut kita. Dan Allah memberikan petunjuknya. Ketika saya mengambil wudhu, Dajjal tidak bisa menyentuhku. Walaupun kita membaca ayat-ayat Allah, ketika kita menarik nafas, Dajjal itu akan menyerang kita lagi. Dan Allah memberikan petunjuknya. Itulah yang Allah sebut al-mubasyirat. Allah memberikan saya al-mubasyirat, mimpi yang benar. Dan itulah petunjuk yang tersisa di akhir zaman. Dan Allah takwilkan. Dan Allah berkata, buka surat Az-Zumar ayat 69. Dan Allah memiliki saksi, tidak ada lagi nabi dan rasul. Itulah makanya kenapa saksi Allah perempuan, supaya tidak mengaku nabi dan rasul. Karena Allah mempertemukan saya dengan orang-orang di dalam mimpi saya. Dan dia berkata, dia mengelilingi dunia dalam satu malam di dalam mimpinya. Dan ia mengaku menjadi Nabi Isa dan Rasulullah. Dan satu orang pria lagi, dia tidak mengetahui siapa dirinya. Dan Allah telah merubahnya satu malam. Dia mengenali umat-umat Nabi Muhammad. Dan dia mengenali saudarinya Ruqayyah. Dan Allah menyambungkan mimpi saya dengan mimpinya. Dan Allah berkata, pesanku kelak dilanjutkan olehnya. Dan ketika Allah mempertemukan kami, tandanya pesan Allah itu tersambung pada yang lainnya. Dan dia memiliki mimpi yang sama dengan saya. Dan dia memiliki tanda. Allah berkata, kalian memiliki tanda yang sama. Ketika Allah mempertemukan kami, saya melihat tandanya dan tanda kami sama. Itulah Allah. Untuk kita mengambil pesan Allah, berbagai cara dibuat Allah.
Dan pesan Allah berbahaya dan menakutkan. Saya sudah mendapati berbagai hal ujian. Dialah Allah yang memberikan kita pesan. Dan saya tidak dusta. Cobalah membuat semisal. Apakah kalian mampu membuat semisal? Saya tidak akan mampu jika bukan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Dan ketika Allah mempertemukan saya dengan saudara yang tidak tahu siapa dirinya, Allah menyebutkan kami bersaudara dari Allah. Itu kehendak Allah. Dan bisakah saya mengarang-arang merekayasa semua itu? Saya tidak bisa merekayasa semua itu. Karena orang-orang yang ada di dalam mimpi saya, mereka berada di ujung dunia. Dan mereka mencari saya, tetapi saya sudah mendapatkan mimpi. Dan orang itu juga sama. Dan kami sama-sama mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah berikan saya Risalah Ar-Rahman itu sudah ada di dalam mimpi saya di masa kecil saja. Di masa kecil saya, kitab itu ada di hadapan saya di masa kecil saya. Dan ketika perkataan Allah dikumpulkan oleh saksi-saksi Allah dan mereka membukukannya, Allah berkata, itulah risalah Ar-Rahman yang ada di dalam mimpimu. Itulah kitab Ar-Rahman, kitab besar yang ada di hadapanmu di dalam mimpimu. Dan di dalam mimpi itu aku dikelilingi oleh api dan kami tidak terbakar. Dan Allah mengatakan, jika bukan tanpa penjagaanku kau telah dicelakakan karena pesanku. Dan Allah menjaga, Allah berjanji menjagaku. Dan Allah ingin kita semua kembali kepada Allah. Dan Allah menyampaikan pesannya. Tidak mungkin suara Allah di muka bumi ini, hancur bumi ini. Karena Allah telah memperlihatkan kepadaku. Ketika suara Allah di dalam mimpiku, wahai anak muda, sadarlah hidup sementara dan bumi ini hancur. Bumi ini hancur. Dan seperti kapas yang berterbangan. Makanya Allah menyambungkan pesannya kepadaku. Dan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyampaikan dengan berbagai hal cara. Allah menyuruhku ke Mekah Madinah untuk bersyukur. Dialah Allah yang memberikan pesan yang ada di dalam kalbuku. Allah yang memberikan pesan. Allah yang memberikan undangan untuk aku sampai ke Mekah Madinah. Allah menyuruhku bersaksi di sisi Ka'bah dan Raudah. Aku telah melakukan. Dan Allah meringankan. Allah memudahkan. Dan apakah itu dari setan iblis juga? Sementara orang-orang yang memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisannya untuk menghalang-halangi kebaikan dari Allah, itu dari setan iblis yang